saling dorong mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tak terima saat perwakilan pengadilan membacakan putusan eksekusi. Kericuan semakin memanas hingga seorang demonstran terluka dan giginya tanggal. Sejumlah demonstran terpaksa dibawa petugas ke Mapolrestabes Medan. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahan mereka karena memiliki sertifikat hak milik. Tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak di pengadilan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, oleh karena itu dalam putusan inkrah itu mau dilakukan eksekusi, klien kami baru tahu tahun 2020. Nah, di situ kami melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Dan kami kalah. Kami banding dan prosesnya sekarang masih proses kasasi. Eksekusi sebelumnya sudah dilakukan 3 kali namun terus mendapat perlawanan. Atas eksekusi ini, pihak termohon berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan melaporkan tindakan petugas kepolisian yang dinilai represif ke Kapolri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sedikitnya 6 rumah semi permanen sekaligus lapak pengepul barang bekas hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Sejumlah warga yang berada di lokasi ikut menyelamatkan barang berharga milik korban. Menurut petugas, api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang ditinggali penghuninya. Awal kejadian tidak banyak diketahui warga di sini karena tahu ada penyalahan di rumah yang sempat kosong. Ya, ada satu penyalahan sehingga menyambar ke bagian sekitarnya. Sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Para penumpang kapal Prince Soya berhamburan keluar kapal di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Mereka panik saat melihat api dan asap hitam di dalam kapal. Api diduga berasal dari dapur kapal. Untuk memadamkan api, 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kapal ini rencananya akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur. Namun akibat insiden kebakaran, penumpang sempat terlantar di Pelabuhan Nusantara. Kita mendapatkan laporan sekitar pukul 9 tadi mengalami kebakaran. Adapun sampai dengan saat ini untuk seluruh tim gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran dan juga dari KSOP dan di backup dari seluruh personil keamanan yang ada, saat ini sedang berupaya untuk bekerja memadamkan api. Petugas gabungan dari aparat kepolisian dan Satpol PP membubarkan Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Petugas mengimbau agar para remaja asal Citayam dan sekitarnya segera pulang ke rumah masing-masing karena telah melewati jam malam. Selain telah melanggar jam malam sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 kian meluas, razia sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan tindak kejahatan jalanan. Jasmine Latika alias JJ, gadis belia yang tengah viral karena menjadi ikon Citayam Fashion Week, mengaku akan membagikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya agar menaati aturan. Tapi untuk ya saat ini karena DJ sering main ke sini, buat teman-teman JJ mohon ya, jadi di sini juga punya nama. Jadi kalau misalnya mau buang sampah tuh pada tempatnya aja. Kedua, untuk waktu main juga kalau bisa ikutin dan taatin peraturan protokolnya. Usai pembubaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat menempatkan posko penjagaan protokol kesehatan. Petugas pun mengimbau para remaja yang sering nongkrong di kawasan Duku Atas Sudirman untuk menaati peraturan dan tidak berkumpul lebih dari pukul 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional terkait kasus mafia tanah. 3 orang pejabat BPN telah diamankan, sementara 1 diantaranya berstatus sebagai DPO.
Polda Metro Jaya diketahui telah menangkap 4 pejabat BPN terkait kasus mafia tanah. 2 diantaranya adalah MB selaku Ketua Tim Adjudikasi BPN Jakarta Utara dan PS selaku Ketua Tim Adjudikasi BPN Jakarta Selatan. Aksi para mafia tanah ini telah merugikan berbagai pihak, tak hanya rakyat biasa namun juga instansi pemerintah. Bahkan selebritas Nirina Zubir juga menjadi korban praktik mafia tanah dengan total kerugian 17 miliar rupiah. MB disebut menerima sejumlah uang dari pendana untuk menerbitkan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar. Sementara PS disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. Penyidik dari Subdit Harda, Direktur Penanganan Polda Metro Jaya, ini melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan. Ditetapkan 3 tersangka baru. 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian 1 juga akan menjadi tersangka tapi dia masih di PO. Inilah video perselisihan antara pengendara motor dan personel Polsek Cakung yang viral di media sosial. Dalam video, personel Polsek Cakung terpaksa mengeluarkan senjata api karena diancam pengendara motor dengan pisau. Meski pelaku pengancaman sudah minta maaf, namun proses hukum kasus ini terus berjalan. Dari hasil pendalaman, polisi akhirnya menetapkan pengendara motor berinisial IS sebagai tersangka. Ia juga langsung ditahan di Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Saat ini prosesnya berlanjut hingga ditetapkan sebagai tersangka ya. Pemeriksaannya sudah dilaksanakan dan pelaku sudah ditahan di Polsek Cakung. Untuk pasal yang dikenakan, Bu? Pasal yang kami kenakan adalah Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 51. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Menurut jaksa, suap diberikan AD kepada 4 auditor BPK perwakilan Jawa Barat agar Pemkab Bogor bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Hal ini dijabarkan jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Sementara terdakwa Ade Yasin mengikuti sidang secara online di gedung KPK Jakarta. Nasib miris dialami warga Kepiketik, Sika, Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu bernama Sulasri harus berjalan kaki sejauh 3 km demi Sulasri yang awalnya berniat membawa anaknya menggunakan sepeda motor, terpaksa berjalan kaki sambil menggendong anaknya karena kondisi jalan yang rusak parah hingga sulit dilalui kendaraan. Puskesmas, kami jalan kaki. Jalan jelek. Jalan jelek, kendaraan tidak bisa lewat. Ini mau bawa Ade ini ke puskesmas. Ini ke puskesmas jaraknya berapa jauh? Setengah kilo lah sudah di sini. Dari kampung ke puskesmas berapa? 3 kilo. 3 kilometer. Ini jalan kaki saja. Bahkan banyak warga yang mengalami kecelakaan akibat nekat berkendara melalui jalan yang rusak parah. Ini kendaraan ini sering jatuh. Kadang-kadang mesinnya juga macet. Itu karena jalan tuh. Jadi kami ini juga setengah mati. Masalah jalan ini kami butuhkan ya. Butuhkan itu harus lebih cepat lagi, rabat. Sebelumnya, warga sudah berupaya memperbaiki jalan melalui kerja bakti, namun saat musim hujan tiba, jalan ini kembali rusak parah. Warga pun sudah berulang kali mengusulkan pembangunan jalan, namun hingga saat ini belum mendapat respon dari pemerintah desa setempat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang warga lari dengan teriak histeris mendatangi mobil yang terjatuh dari ketinggian 20 meter di Jalan Raya Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan, kecelakaan ini terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Minibus yang membawa 8 penumpang ini melaju dari arah Sembalun menuju Suwela. Akibat kecelakaan ini, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 5 orang lainnya mengalami luka serius dan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kehilangan kendali. Terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam satu unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang, di mana diinformasikan awal ada 3 penumpang yang meninggal di tempat, kemudian yang lain masih penanganan medis di Puskesmas Sembalun. Tim identifikasi Direskrimum Polda Jawa Timur mendatangi SMA Selamat Pagi Indonesia yang merupakan milik tersangka JE di Kota Batu, Jawa Timur Rabu pagi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan olah TKP dilakukan setelah mendapatkan limpahan laporan polisi dari Polda Bali terkait dugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan Julianto Eka Putra atau JE. Sementara yang kami dapat dari limpahan dari kasus Bali ada 6 orang ya yang menjadi korban daripada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Selain dugaan eksploitasi ekonomi, motivator JE telah menjadi terdakwa kasus pencabulan sejumlah siswa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Terdakwa yang sebelumnya ditahan dijemput paksa oleh tim gabungan dari Kejati, Kejari Malang, dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dan kita berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-berat mungkin. Mengapa? Karena notabene pelaku ini sebagai seorang pendidik, tapi justru melakukan suatu tindakan yang tidak senonoh atau bilang amoral. Nah, permasalahan kekerasan seksual ini saya rasa menjadi suatu persoalan yang serius bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan suatu kejahatan yang luar biasa.
Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan karena lebih dari 1 tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu, terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Polres Lebak, Banten memeriksa seorang pria bernama Natrom yang mengaku sebagai dewa matahari. Pria asal Bekasi, Jawa Barat ini diketahui memiliki usaha penginapan di lokasi wisata Pantai Goa Langir, Lebak, Banten. Selama mendirikan usahanya, pelaku melarang karyawan untuk sholat dan mengikuti ajaran Islam. Karena dinilai meresahkan, akhirnya warga melaporkan Natrom ke polisi. Kalau dikatakan banyak, ya boleh dikatakan banyak, tapi kalau dikatakan tidak, ya tidak, sebab dalam kita ini dua kesana itu kan sudah banyak itu ya. Ya dari saksi itu kan sudah kita dapatkan 2 orang lah gitu yang keluar dari ajaran si ayah tersebut. Terus ada informasi nih, beliau mengajarkan ajaran sesat, melarang sholat atau menghina air jamjam, itu benar Pak? Kalau untuk pelajaran melarang sholat atau menghina air jam-jam itu bukan didapatkan pelajaran terhadap warga, tapi didapatkannya pelajaran terhadap individu ya, terkait anak-anakannya yang suka datang ke ayah gitu. Terus apakah benar itu warga sempat mengusir Pak Natron? Oh enggak, kalau untuk diusir menurut saya tidak. Saat ini Natron sudah ditahan di Polres Lebak, Banten atas dugaan penistaan agama. Sementara itu masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan aliran sesat dengan iming-iming menjadi kaya raya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan bus di jalan raya ini beredar di media sosial. Sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan. Bus ugal-ugalan ini pun hampir menabrak truk dari arah berlawanan setelah mendahului kendaraan di depannya. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Kabar Negeri ini, belum diketahui lokasi kejadian dan aksi ini tentu membahayakan pengguna jalan lainnya. Seorang wanita penumpang angkot ini membagikan kondisi angkutan kota yang berbeda dari biasanya. Ya, di atap angkot bergelantungan belasan pengharum ruangan yang ditempel di bagian atas dengan jarak yang berdekatan hingga di dekat setir sopir. Belasan aroma pengharum ruangan gantung ini menghasilkan perpaduan aroma yang beragam dan tak jarang membuat sebagian penumpang merasakan pusing meski sudah mengenakan masker. Video yang diunggah akun Instagram Makassar_info ini menuai beragam komentar warganet. Inilah video yang diunggah akun Instagram Makassar_info. Petugas kepolisian lalu lintas menindak tegas atau menilang sebuah kendaraan angkutan barang atau truk overdimensi overloading alias odol yang sering menjadi pemicu rusaknya jalan raya dan berbahaya bagi pengguna jalan lainnya dan cenderung menjadi penyebab kecelakaan. Sungguh miris nasib pengendara dan penumpang motor ini. Niat ingin berbelanja ke sebuah minimarket, keduanya justru tercebur ke parit yang minim penerangan. Sontak warga yang berada di sekitarnya berusaha untuk menolong kedua korban. Hingga video yang diunggah akun Instagram terang_media ini beredar, belum diketahui lokasi dan kronologis kejadiannya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia
Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara dan Antariksa Perancis, Jenderal de Army Ariane Stéphane Millet. Perancis adalah mitra strategis utama bagi Indonesia dalam hal geopolitik dan geostrategi. Di kawasan Indo-Pasifik, Perancis memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan stabilitas perdamaian dan keamanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Prancis terhadap modernisasi alutsista Indonesia. Program akuisisi alutsista dari Prancis diupayakan agar meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kegiatan transfer teknologi dan kerjasama. Indonesia dan Prancis sebelumnya telah bekerjasama dalam bidang pertahanan, riset dan pengembangan kapal selam, serta pembuatan munisi kaliber besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi saling dorong mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Massa yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tak terima saat perwakilan pengadilan membacakan putusan eksekusi. Kericuan semakin memanas hingga seorang demonstran terluka dan giginya tanggal. Sejumlah demonstran terpaksa dibawa petugas ke Mapolrestabes Medan. Massa yang mengaku sebagai pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahan mereka karena memiliki sertifikat hak milik. Tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak di pengadilan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, oleh karena itu dalam putusan inkrah itu mau dilakukan eksekusi, klien kami baru tahu tahun 2020. Nah, di situ kami melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Dan kami kalah. Kami banding dan prosesnya sekarang masih proses kasasi. Eksekusi sebelumnya sudah dilakukan 3 kali namun terus mendapat perlawanan. Atas eksekusi ini, pihak termohon berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan melaporkan tindakan petugas kepolisian yang dinilai represif ke Kapolri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, iNews melaporkan. Dengan cepat, api membakar belasan ruko yang berada di Jalan Pasar jurusan Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berusaha memanggil bantuan agar api tidak menyebar ke bangunan lainnya. Dengan alat seadanya, warga membantu petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit mobil ludes terbakar di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, Banten. Api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil yang mengangkut 3 orang penumpang. Beruntung, sebelum api membesar, seluruh penumpang berhasil keluar dari dalam mobil. Kejadian berawal saat percikan api keluar dari bagian mesin mobil saat mobil terjebak kemacetan. Diduga api berasal dari bagian kabel mesin yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Paling kalau korsleting listrik lagi macet tadi. Ya udah kayak gitu aja. Karena bukan saya yang bawa, ini cuma tiket doang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran ini menyebabkan kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mendapat omelan dari seorang ibu-ibu di Cijantung, Jakarta Timur.
Momen itu terjadi saat Presiden menghadiri acara pemberian nomor induk berusaha pelaku usaha mikro kecil perseorangan Rabu pagi. Salah satu pelaku UKM protes karena tak mendapatkan bantuan UMKM. Kenapa saya waktu ada bantuan UKM saya nggak dapat? Ayo, kan kor ditawarkan sama Bapak. Ditawarkan gimana? Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan, utang Iya, betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapet, terhambat di KOR itu. Gimana tuh Pak? Nah, Sekarang gini, kalau yang bantuan itu memang dari 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM. Kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Pak, jadi ada yang tidak dapat. Rondo Pak, Rondo dari 96 dengan 3 anak loh Pak. Ayo Pak. Curahan hati Sulastri yang berjuang sebagai janda dengan 3 anak ini pun mengundang gelak tawa hadirin dan Jokowi. Jokowi lantas mengapresiasi semangat Sulastri yang terus berusaha dalam kondisi apapun. 51 jemaah haji Indonesia yang tengah dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Makkah dan Rumah Sakit Arab Saudi menanti jadwal tanazul. Tanazul jemaah haji sakit adalah pemulangan jemaah haji melalui kloter yang berbeda dengan kloter keberangkatan karena alasan sakit tetapi memenuhi kriteria layak terbang. Jadwal kepulangan jemaah tanazul akan mengikuti penerbangan kloter jemaah haji gelombang 1. Tapi tidak menutup kemungkinan jemaah dipulangkan terlebih dahulu dari kloternya atau sebaliknya, dipulangkan lebih lambat dari kloternya karena belum bisa diterbangkan. Usai melewati rangkaian puncak haji, Kementerian Agama bergegas menyiapkan penyelenggaraan untuk tahun depan. Salah satu yang dijajaki adalah potensi menggiatkan peluang kerjasama antara jemaah dan pihak yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi untuk penyembelihan dan hingga pendistribusiannya. Meski mengaku harga kambing yang disiapkan lembaga Saudi ini untuk bayar dam lebih mahal, namun daging hasil sembelihannya dapat disalurkan hingga ke Indonesia. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat Kodam 6 Mula Warman di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas. Pemadaman tergendala sulitnya akses masuk ke lokasi. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. 8 rumah ludes terbakar. Karena di berbagai satuan, kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan api diperkirakan dari jaringan listrik, korslet mungkin ya, karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Jadi demikian mungkin. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban, ya, kemungkinan ada korban berupa barang-barang berharga seperti perhiasan dan dokumen mereka masing-masing. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Mantan Kepala BP2KP dan staf ditahan Kejari. Dua pemain naturalisasi gabung SFC. Tangis dan doa warnai khitanan massal. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten 4 Lawang kembali menetapkan 2 orang tersangka baru atas kasus dugaan pengadaan bibit talas bantaeng senilai 1,8 miliar pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Ketahanan Pangan BP2KP Kabupaten 4 Lawang tahun anggaran 2015. Fadila Malik, mantan Kepala BP2KP bersama Erni sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus dugaan pengadaan bibit talas tahun 2015. Dari hasil persidangan tipikor, kedua tersangka telah melakukan kelalaian dalam pengadaan yang seharusnya bibit talas dan bukan umbi talas. Namun yang diadakan oleh PPK dan PPTK umbi talas. Umbi dan bibit talas berbeda spesifikasinya sehingga hasil hitung audit muncul kerugian uang negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Maret sampai sekarang Juli, itu berarti kita ada melakukan penyidikan ulang terhadap kasus pengembangan kasus ini. Dan alhamdulillah berkasnya sudah hampir jadi, tinggal menjilid. Selanjutnya berkasnya ini akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor di Palembang. Sesegera mungkin kita limpahkan. Tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Tipikor nomor 2 dan 3 dengan ancaman hukuman 1 sampai 4 tahun penjara. Kedua tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan penggeledahan beberapa ruangan untuk mencari bukti tambahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Dari kantor tersebut, petugas membawa 1 tas besar dan tumpukan berkas. Pada penggeledahan kali ini, tim yang terdiri dari 10 orang dan dipimpin langsung oleh Kasipitsus Kejari Muara Enim, Arif Prasetyo, didampingi Kasih Intel M. Rido. Petugas mendatangi kantor dan langsung masuk ke salah satu ruangan. Tim langsung meminta para pegawai untuk menunjukkan berkas-berkas yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang mereka tangani, yakni dana bantuan operasional kesehatan di salah satu puskesmas di Kecamatan Sungai Rotan. Petugas yang menggunakan rompi hitam ini mulai memeriksa satu persatu berkas yang dinilai berkaitan dengan kasus sembari didampingi oleh pegawai dinas. Penggeledahan yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini tidak hanya dilakukan di dalam gedung saja. Petugas juga melakukan penggeledahan berkas-berkas lama yang dianggap perlu diperiksa dan ada di gedung di belakang gedung. Hari ini teman-teman kita melakukan serangkaian tindakan penyitaan terhadap dugaan support bantuan operasional kesehatan di salah satu puskesmas di Muara Enim ini. Jadi ini masih dalam rangka pengumpulan alat bukti. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, belum bisa banyak ya. Puskesmas penyelidikan Pak ya? Puskesmas Sutarami. Tahun berapa ini Bang? Tahun anggaran 2020. Berapa perkes sih kita amankan? Itu terkait alkes atau pengadaan Bang? Bantuan operasional kesehatan. Oh, bantuan operasional dari pusat. Berapa jumlahnya Bang? Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Eni Zatila mengatakan pihaknya mendukung petugas dan pihaknya akan membantu apapun yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan kasus ini. Dari Muara Enim, Edwiana Satria, iNews melaporkan.
Pemirsa, Asisten 1 Pemprov Sumsel Edward Chandra buka suara terkait sengketa lahan di Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Menurut Edward, tanah tersertifikat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut berada di luar kota Palembang, bukan di dalam kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengawal perkembangan konflik sengketa lahan antara masyarakat pemegang sertifikat hak milik yang berlokasi di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang tersebut hingga sampai ke telinga Menko Polhukam Mahfud MD. Asisten 1 Pemprov Sumsel, Edward Chandra menyebutkan permasalahan lahan sudah cukup lama terjadi. Namun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang penetapan batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan titik koordinat yang dipersoalkan sekelompok masyarakat, milik sertifikat hak milik tanah di lokasi tersebut merupakan berada di luar wilayah Kota Palembang atau bukan berada di dalam wilayah Kota Palembang. Bahkan permasalahan tersebut sudah dikoordinasikan ke pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional wilayah setempat. Antara Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di mana pada koordinat yang dipersoalkan di sana merupakan wilayah di luar Kota Palembang. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Polda, serta juga dengan BPN untuk dikoordinasikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami di DPRD meminta dalam hal ini pemerintah, khususnya yang mengatur regulasi soal pertanahannya adalah BPN, untuk lebih tegas terhadap batas wilayah ini. Kalau memang wilayah ini masuk di Ogan Ilir, maka ini harus dikembalikan ke Ogan Ilir. Tapi ketika dia masuk ke Palembang, maka ini harus masuk Kota Palembang. Sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan adanya batas wilayah ini. Legislator Dapil Sumsel 1 juga akan memfasilitasi dan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari kebenaran meluruskan duduk permasalahan antara masyarakat di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan masyarakat pemegang sertifikat hak milik di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. BPBD Sumsel gelar rapat koordinasi teknis. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga
usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, untuk menyelaraskan kinerja mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam penanggulangan bencana, BPBD Sumsel melaksanakan rapat koordinasi teknis, sinkronasi penyusunan kegiatan BPBD Provinsi Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. BPBD Provinsi Sumatera Selatan menggelar pembukaan rapat koordinasi teknis dengan seluruh OPD BPBD Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Rakor digelar agar terjalin sinkronasi sehingga memudahkan dalam antisipasi maupun penanggulangan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun bencana alam. Rakortek ini dihadiri OPD terkait Bapeda dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk menyelaraskan, mensinergikan rencana mulai dari pra-bencana, tanggap bencana, hingga pasca bencana. Rapat digelar untuk berkoordinasi untuk menyelarakan program BPBD Sumsel sebagai koordinasi terhadap BPBD di kabupaten maupun kota di Sumatera Selatan dalam memberikan bantuan ke daerah yang terkena bencana. Rakortek dengan seluruh BPBD Kabupaten Kota dan Bapeda Kabupaten Kota di Palembang Selatan. Dalam rangka kita menselaraskan, mensinergikan program-program bencana mulai dari pra, tanggap dengan pasca di tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi. Dan ini akan kita teruskan koordinasikan dengan rakor bank di tingkat pusat. Rakortek ini harus menselaraskan antara program BPBD Kabupaten Kota dengan program BPBD Provinsi. Standarnya diantaranya adalah bagaimana memberikan bantuan yang cukup untuk daerah yang terjadi bencana. Antisipasi bencana alam terus digelar BPBD Sumsel karena Sumsel tengah siaga bencana karhutla maupun bencana alam lainnya. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Mencuatnya kasus pencabulan yang dilakukan anak Kiai Ponpes di Jombang dan sebagai upaya menangkal paham radikalisme, Forpres Sumatera Selatan memperketat pengawasan dan meminta tim khusus dari Polda Sumsel dalam pengawasan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Paham radikalisme disinyalir telah masuk ke beberapa pondok pesantren untuk membentengi paham atau ajaran dari pondok pesantren sehingga tetap mengacu pada Pancasila sebagai pilar ideologi bangsa. Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan menggandeng Polda Sumatera Selatan. Polda Sumsel sebagai tim pengawas pada 614 pondok pesantren yang ada di Sumsel dengan pengawasan yang ketat serta pembinaan ajaran sesuai akhlak Nur Harimah. Forpres optimis seluruh pondok pesantren di Sumsel terhindar dari faham serta penyusup yang masuk di lingkungan pondok pesantren membawa aliran radikalisme. Kasubdit 3 Dit Intel Polda Sumsel AKBP M. Syabirin mengakui adanya kerjasama antara Polda Sumsel dengan Forpres Sumsel sebagai bentuk komunikasi yang baik dalam meminimalisir terjadinya hal-hal negatif yang bertentangan dengan agama maupun hukum. Jajaran Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan ini untuk memperkuat dan membentengi pondok-pondok pesantren agar terjaga dari aliran radikalisme. Nah, kerjasamanya sendiri dengan Polda Sumsel, baik Polda Sumsel dengan pemerintah provinsi ini seperti apa kerjasama? Kerjasamanya saling mengawasi, saling bantu-membantu manakala di suatu pondok pesantren itu ada menemukan keganjilan, saling memberikan sebuah informasi supaya bisa terjaga demi keutuhan. Di mana dengan forum ini akan ada komunikasi
baik dari pihak kepolisian maupun seluruh ponpes yang ada, yang lebih kurang sampai 500. Dan ini akan menciptakan komunikasi. Dengan terciptanya komunikasi ini tidak ada hal-hal yang bersifat negatif. Ada hal yang mungkin yang perlu kami tanyakan ke pesantren membuka diri. Kemudian Polri juga manakala ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran, kalaupun memang ada isu-isu yang menyangkut radikal maupun yang hal-hal yang lain, kami akan membuka diri. Akhlakul karimah itu masih kurang. Oleh karena itu dengan adanya ini adalah untuk menangkal daripada radikalisme. Karena radikalisme ini sudah ada menyusup ke beberapa pondok pesantren. Oleh karena itu kami mengharapkan para seluruh pondok pesantren untuk sama-sama menjaga agar tidak tersusupi atau dimasuki oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tetap kita menjaga Pancasila adalah satu-satunya ideologi Pancasila. Seluruh pondok pesantren bersama-sama menjaga agar tidak ada penyusup atau oknum yang memecah belah ataupun merusak paham dari pondok pesantren. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Zona lapas narkotika Talang Kelapa Banyuasin sudah mulai membuka kunjungan bagi keluarga untuk melepas rindu dan melihat kondisi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman. Lapas narkotika Talang Kelapa Banyuasin kini telah membuka diri mulai memberikan kesempatan bagi keluarga yang ingin mengunjungi warga binaan. Namun bila ingin berkunjung tentu harus mematuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pengunjung bebas dari COVID-19, tiket masuk yang didapatkan harus dengan menyerahkan tanda pengenal untuk memastikan ikatan pengunjung dengan warga binaan adalah keluarga inti. Syarat-syarat ini diberlakukan agar keamanan dan kesehatan tetap terjamin walau sudah memasuki zona hijau. Setelah dipastikan aman, pengunjung dipersilakan menjenguk bertatap muka secara langsung keluarga yang sedang menjalani masa tahanan akibat pelanggaran hukum. Yang perlu diketahui bahwasanya kunjungan ini kita lakukan sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan pelaksanaannya kita menyesuaikan atau menerapkan beberapa persyaratan. Yang pertama, pengunjung itu merupakan keluarga inti dan maksimal kami berikan alokasi waktu 30 menit. Kunjungan ke lapas narkotika kelas 2B mulai setelah Kabupaten Banyuasin memasuki zona hijau, namun hanya dibuka selama 3 hari, mulai dari Senin hingga Rabu dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Kemudian mulai dari jam 1 hingga jam 4 sore. Pengunjung juga dibatasi pertemuan, hanya 1 kali dalam 1 minggu, diberikan waktu maksimal 30 menit. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tangis dan doa warnai hitanan massal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini dipimpin langsung oleh pelatih anyar Sriwijaya FC Listiadi. Kabar gembiranya, dua pemain naturalisasi yakni gelandang Yu Hyun Ko dan striker Guy Junior sudah bergabung dan mengikuti sesi latihan. Kedatangan dua pemain naturalisasi ini diharapkan mampu menjadi motor serangan Laskar Wongkito menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini. Sebagaimana diketahui, klub kebanggaan Wongkito ini menargetkan promosi ke Liga 1 musim depan. Pelatih Sriwijaya FC Listiadi mengatakan, pemain yang hadir baru mencapai 70% dan beberapa di antaranya pemain seleksi asal Sumsel yang mencoba peruntungan di Sriwijaya FC. Listiadi bisa saja merekrut pemain lokal Sumsel jika memang kualitasnya dibutuhkan oleh tim. Khusus pemain naturalisasi yakni Yu Hyun Kyo dan Guy Junior, meski berkepala tiga namun skillnya masih mumpuni, kini tinggal pemulihan kebugaran saja. Ya, Yunkyo masih jauh tingkat kebugarannya, ya kan, secara skill teknik dia oke, tapi secara fisik dan kebugaran dia masih jauh dari harapan kita. Kalau junior, Guy Junior juga sama, karena mungkin mereka udah lama nggak latihan. Jadi di sini pelan-pelan nanti kita benahi. Komposisi tim saat ini gimana Bos? Sudah lengkap apa belum? Nah, kalau saya belum bisa kasih gambaran karena mereka baru latihan. Jadi saya belum bisa kasih gambaran. Ya, Listiadi juga dibantu dua asisten yang merupakan ex-timnas Indonesia, yakni pelatih kiper Ferry Rotinsulu dan asisten Mahyadi Panggabean. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Isak tangis dan doa mewarnai khitanan massal anak-anak di Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Bahkan sejumlah anak berdoa sambil menutup mata mereka lantaran ketakutan dikhitan. Puluhan orang tua menemani anak mereka mengikuti sunatan massal yang digelar di salah satu pemukiman masyarakat di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Kamis siang. Isak tangis jerit ketakutan mewarnai proses khitanan massal, bahkan sejumlah anak-anak terlihat berdoa sambil menutup mata mereka karena menahan rasa sakit saat dilakukan khitanan. Para orang tua pun terpaksa harus menenangkan sang anak, bahkan menahan tubuh sang anak agar tidak bergerak, agar tidak mengganggu proses khitanan oleh tenaga medis. Setidaknya ada 50 anak dari 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1 yang mengikuti sunatan massal yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan reses tahap 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Alhamdulillah program ini sangat disambut antusias oleh masyarakat, dan ke depan mereka juga meminta agar kegiatan seperti ini bisa diagendakan setiap setahun sekali. Jadi reses itu tidak hanya kita menyerap aspirasi, dan salah satu cara menyerap aspirasi adalah dengan cara sunatan massal seperti ini, sehingga anak-anaknya sunat itu bisa dialog juga dengan orang tuanya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Takjub ya apa yang dilakukan oleh Pak Dewan, Pak MD Saiful Fadli,
karena rata-rata yang ikut sudah tanam masal ini banyak warga yang tidak mampu, jadi mereka sangat terbantu dan kami meminta ini supaya diadakan agenda tahunan karena banyak warga kami yang butuh diadakan kegiatan seperti ini. Jadi sangat baik sekali ini. Warga berharap bakti sosial sunatan massal ini tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel saja, namun sejumlah organisasi dan lembaga-lembaga lainnya diharapkan dapat berpartisipasi agar dapat membantu masyarakat menghitankan anak-anak mereka. Dari Palembang, Muhammad Reza Palevi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih